to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Hidayat Hobi Channel. Mohon maaf pemirsa, ini berantakan karena ini untuk mempersingkat waktu saja. Tutorial pemasangan kawat pemanas di gondola RC Paramotor. Ini pun tidak harus di RC Paramotor, di mana saja kita bisa ya. Jadi yang kita siapkan itu dua buah kabel ya. Ini dua buah kabel. Nah, ini dua buah kabel, panjangnya silakan disesuaikan dengan kompartemen ataupun dimensi dari gondola ini ya. Ini dua buah kabel. Terus kawat nikel ini yang penting ya, utamanya kawat nikel ini ukuran 0,7. Terus untuk panjangnya silakan disesuaikan, cuma ini saran kalau pakai tegangan dari baterai 3S itu turnnya dibuat lebih banyak ya untuk memanjangkan kan. Jadi ini saya turnnya ini kurang lebih 8 sampai 9 ya turn. Jadi pakai obeng kecil saja, kita peluntir-peluntir gitu biar berbentuk seperti ini ya. Nah ini terus untuk kabelnya kita sambung di plus minusnya di konektor ESC ini saja. Jadi tidak memerlukan dua buah baterai, cuma baterai dari penggerak dari RC Paramotor ini untuk penggerak motor maupun servonya ya. Jadi kita cabang ini ya, kita cabang. Jadi ini tuh nanti itu di seri ya. Jadi ketemu plus ketemu minus, jadi nanti membakar dari memanaskan kawat nikel ini saja, prinsipnya seperti itu ya. Terus untuk pemantiknya kita menggunakan micro switch ya. Micro switch ini digerakkan dengan servo ya. Jadi ketika servo ini tek, nah dia akan menahan micro switch ini untuk tetap on ya. On nanti baterai dari lipo ini akan mengalirkan tegangan ke kawat nikel ini sehingga bisa memanaskan ini ya. Coba kita rangkai. Nah. Terus ini yang dibutuhkan ya, selain itu tadi adalah ini konektor dari terminal. Ini bisa kita beli kalau kita beli terminal kabel ya, nanti diambil dalemannya pakai ini. Kalau sambungannya ini disolder, ini pasti meleleh karena ini panas sekali itu. Cukup untuk melelehkan dari timah solder ya. Jadi masangnya itu di seri, pokoknya di loop dari baterai ini di loop gitu. Coba kita pasang, masangnya cukup simple. Tinggal kalau pakai ini kan tinggal kita tancapkan saja. Nah ini kita pasang ya. Oke, ini sudah kita pasang ya untuk kawat nikelnya ya, terus kita coba ini berfungsi apa tidak. Untuk penggeraknya kita masukkan daya dari SC untuk menggerakkan servo. Ini kita taruh di nomor 5 di receiver, terserah untuk pemirsa yang ini untuk remote-nya ditaruh di mana receivernya ya. Kita coba, kita nyalakan dulu remote-nya. Sudah kita pasang baterainya ya. Das, sudah. Ini coba cek gerakannya ya ini ya. Nah ini gerak ya, ini gerak. Nah terus nanti setrum tegangan dari baterai ini. Nah arusnya nanti akan ke sini. Coba dilihat. Nah kan bisa nyala. Simple. Cuma mungkin untuk orang-orang banyak nggak tahu itu rahasianya di mana ya, di micro switch ini gitu kan. Memanasnya tahu pakai nikel, tapi ngaturnya dia biar bisa terkontrol itu ya cukup ini triknya pakai micro switch ini sama digerakkan sama servo ya. Servo nanti pakai channel berapa terserah pemirsa sekalian, itu cukup simpel itu saja. Untuk micro switch ini harganya nggak mahal kok, 3.000-an 2.000 itu ada. Ini beli yang biasa-biasa saja ya. Asalkan untuk nyambungnya yang bener, ini nyambungnya dites dulu pakai AVO, mana normally close atau normally opennya itu coba dicek. Diagramnya ada, cuma untuk memastikannya kan
kita gerak-gerakkan gini nanti pakai AVO itu kan, nanti yang connect ada tahanannya berarti itu yang normally open, yang enggak berarti normally close. Oke, sangat simpel ya, silakan ditiru ya. Ini coba nanti saya rangkai sampai bagus, nanti kita coba ya. Oke pemirsa sekalian, ini sudah kita pasang ya di gondolanya ya, rangkaiannya. Kabel-kabelnya kita rapikan pakai kabel tis. Terus ini sudah kita lengkapi dengan servo ya untuk rilis. Nah ini coba kita nyalakan dulu remote-nya. Nah sudah, kita pasang baterainya, kita cek. Oke, sudah. Coba kita tes ini untuk micro switch dengan servonya. Udah gerak ya, gerak di pukul ini. Terus ini kita lihat, nah tidak sampai 2 detik ya dia sudah nyala dengan sempurna. Nah ini cukup untuk membakar dari sumbu dari bom asap ataupun petasan ya. Tes. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa share, like, dan komen, subscribe juga Hidayat Hobi Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.